Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa yang saya sayangi. Berjumpa lagi dengan dosen kalian Pak Iman Lubis dari Universitas Pamulang. Mungkin bagi yang menonton bukan dari Unpam, silakan saja, bebas, tidak ada pembatasan audiens. Jadi pertemuan 5 ini kita membahas tentang ukuran tendensial data kelompok. Ya, kalau kemarin membahas tentang ukuran tendensial data tunggal. Ya. Jadi pembahasan di sini kita mencari mean, median, dan modus. Sama kayak kemarin, kalau mean nilai rata-rata, median nilai tengah, kemudian modus atau mode adalah nilai yang sering muncul. Ya, saya bahkan membaca teorinya karena memang kewajiban ya kalau ngajar baca teori. Rata-rata hitung atau sering disebut dengan rata-rata merupakan suatu bilangan tunggal yang dipergunakan untuk mewakili nilai sentral dari sebuah distribusi. Ya. Jadi dia nilai tunggal ya. Dalam pemakaian sehari-hari, orang awam lebih mempergunakan istilah rata-rata dari istilah rata-rata hitung. Bagi kelompok data, rata-rata adalah nilai rata-rata dari data itu. Secara teknis dapat dikatakan bahwa rata-rata dari sekelompok variabel adalah jumlah nilai pengamatan dibagi dengan banyak pengamatan. Oke, rata-rata data kelompok. Secara matematis kita bisa tahu ya cara nyarinya, ada rumusnya. Oke ya. Ini rumusnya ya. Oke. Rata-rata hitung atau mean adalah jumlah Oke. Adalah jumlah rata-rata kelompok adalah F frekuensi jumlah data dikali nilai tengah data dibagi N. Oke ya. Kita coba menghitung bawah ke bawah ya. Hitunglah rata-rata hitung gaji karyawan PT Mugi Untung. Dapat diamati pada tabel di bawah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelas. Range-nya 10, frekuensinya 4, 6, 8, 12, 9, 7, 4 ya. N-nya 50. Ini tahu ya dari mana ya. Pertemuan 2 pernah belajar. Oke. Kemudian penyelesaian. Jadi kita buat dulu frekuensinya sesuai dengan pertemuan kedua tabelnya. Biasanya sih sudah kalau cari nilai tengah biasanya sudah begini ya. Biasanya dia sudah seperti ini ya bentuknya ya. Soalnya. Tapi ya kadang ada juga yang lebih challenge dimulai dari acak-acakan kayak kemarin ya. Ya tinggal dibagi aja. Nilai XI untuk interval pertama 30 39 diperoleh adalah 30 tambah 39 dibagi 2 yaitu 34,5. Dapat dilihat di atas diperoleh datanya rata-rata adalah jumlah FIXI dikali dibagi N 50. Oke. Ya, lanjut lagi ya. Dilihat ya. Di sini FIXI. XI-nya nilai tengah 30 ditambah 39 dibagi 2 ya. Di sini nilai tengah ya. 30 ditambah 39 dibagi 2 34,5. 34,5 dikali dengan 4 sama dengan 138. Salah nggak ya? Betul ya. Kemudian seterusnya juga begitu ya. Terus kemudian dijumlahkan. Ingat ya, kalau tanda ini nih, tanda ini nih, sep. Nah, kalau tanda ini tuh tanda menjumlahkan ya. Jadi kalau ada
FI/XI artinya F1/X1 ditambah F2/X2 ditambah F3/X3. Ya, baru dibagi N 50 ya. Itu jadi penambahan. Beda kalau tandanya begini. Nah, kalau tanda begini tuh perkalian. Kalau dia begini artinya FI/XI F1/X1 dikali dengan F2/X2 dikali dengan F3/X3. Seterusnya. Oke. Baik. Lanjut. Jadi rata-rata adalah 65,1. Rata-rata per data. Oke, median data kelompok adalah nilai tengah ya. Bisa dibaca ya. Dan bisa dibaca di modul, tapi saya mesti baca nih. Nilai yang membagi serangkaian nilai variabel sedemikian rupa sehingga setengah dari rangkaian itu mempunyai nilai yang lebih kecil dari atau sama dengan nilai median. Sedangkan setengahnya lagi memiliki nilai yang sama dengan atau lebih besar dengan nilai median. Yang kata lain, median merupakan skor yang membagi 50% objek diteliti di bawah dan 50% objek diteliti di atas. Ya, rumusnya median adalah letak median ditentukan dengan median setengah N. Tentukan letak kelompok kelas tempat median berada. Kemudian yang C, hitung median dengan rumus. Ya. Oke, median ada TBK tepi bawah kelas, CI kelas interval, N banyak data. Oke. FK frekuensi kumulatif sebelum frekuensi letak median, FM frekuensi median. Oke. Kita coba contoh 2 ya. Contoh 2. Ya, ini seperti biasa ya. Ini sudah dibuat, kalian sudah pernah coba di pertemuan kedua, jadi jangan sampai nggak paham buatnya. Oke, lanjut. Nah, letak median adalah setengah kali N. N-nya 50, maka setengah kali 50 sama dengan 25. Berarti letak median di 25. Lanjut lagi. Data ke-25 terletak pada kelompok kelas keempat, yaitu 6069. Dengan nilai TBK 59,5. Oke. Tahu dari mana sih data 25? Nah, ini yang pertemuan kedua tuh belajar frekuensi kumulatif, ada yang lebih dari, ada yang kurang dari. Nah, itu kan ada kurva Ogif tuh kemarin. Nah, ada kurva Ogif. Nah, yang ini kita kurang dari, jadi kita datanya positif atau naik ke atas kurvanya ya. Kalau yang lebih dari, negatif, dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau positif, dari kiri bawah ke kanan atas ya. Ya. Jadi dilihat aja frekuensi kumulatif FK 4 tambah 6 tambah 8 ya. 4 tambah 6 tambah 8. 18. Oke. Tahu dari mana data ke-25? Karena 18 tambah 12 adalah 30. Nah, 30 ini kelasnya ada di kelas 66,9. Di kelas 66,9 ya. Oke, lanjut. Ini 30. Terlalu besar. Sorry. Ya, di sini ya. 30 ya. Oke. Lanjut. Nah, jadi FK. Rumusnya kan TBK tepi bawah kelas. Udah pasti kan kelasnya kan bukan di 18 ini ya, tapi di 30. Karena kan 8 kan dia di antara 18 dan 30. Itu kelasnya di 60,69 ya. 60,69. Tepi bawah kelas berarti 60 dikurang 0,5, 59,5. Setengah N, setengah kali 50 dikurang FK frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, FK ya di sini ya. Frekuensi kumulatif sebelum frekuensi letak median. Ya, 18.
FM 12 adalah frekuensi di saat di kelas median itu terdapat, ya. Oke, lanjut. Dikali 10, 10 39 40 kurang 30. 10 ya. 40 kurang 30 10 kan? Iya. Oh, kenapa nggak 39, Pak? Iya, betul. Kalau 39 hitungnya jadi 39 kurang 30 9 ditambah 1 10. Karena 30-nya juga dihitung. Gitu ya. Tinggal dikali saja. Dibagi 50 bagi 2 25, 25 kurang 18 7. 7 dibagi 12 kali 10 5,8. 5,8 ditambah 59,5 65,3. Lanjut lagi. Modus sama ya, nilai data tertinggi. Kalau di sini sih modusnya pasti 12 ya. Nah, kalau nilai data tertinggi, kita coba. Modus adalah nilai variabel yang memiliki frekuensi tertinggi dari kumpulan distribusi frekuensi. Mode dapat dipakai terhadap data kuantitatif dan data kualitatif. Dianggap nilai yang menunjukkan nilai-nilai yang terkonsentrasi dari sekumpulan data. Ya, jadi langkah-langkah menghitung: 1. Cari kelas kelompok data yang memiliki frekuensi tinggi. Kemudian kedua, tentukan nilai tepi bawah, frekuensi mode, kelas interval, dan nilai selisih antara frekuensi mode dengan frekuensi kelas sebelum dan sesudahnya. C. Hitung mode dengan TBK plus D1 dibagi D1 plus D2 dikali C1. D1 merupakan selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. D2 selisih frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya. C1 interval. Oke, lanjut. Frekuensi terbesar adalah di 12. Ya, pasti. Berarti kelasnya di 12 nih. Berarti tepi bawah kelasnya berarti 60 dikurang 0,5. Udah pasti ya, 60 dikurang 0,5 ya. Ya, 60 dikurang 0,5. Kan 12, gampang ya. Kemudian FMO. Nah, apa nih? Frekuensi sebelum modus 12. Frekuensi di kelas modus 12. Kemudian D1 kita lihat ya. D1 selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya, ya. Yang kedua, selisih frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya. Oke, tinggal dikurangin aja ya. 12 kurang 8 4, 12 kurang 9 3. Oke, jadi gampang ya. C1 10 tahu dari mana? 40 kurang 30 10 kan? Ya kan, kalau 40 kurang 30 10 kan? Nih. Tentang kelas. Nah. Lanjut lagi. Hasilnya TBK 59,5 ditambah 4 dibagi 4 bagi 4 tambah 3 dikali 10 sama dengan 4 per 7 dikali 10 sama dengan 5,7 ditambah 59,5 65,2. Oke. Saya mau nanti kamu harus mengerjakan pertemuan ini di forum diskusi. Nanti saya postingkan. Jadi silakan dikerjakan dulu. Nanti setelah saya posting tolong diisi mengenai ininya ya. Jawabannya. Pasti gampang lah ya, pelan-pelan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.